Shalom, selamat malam. Jadi hari ini, tepatnya pada malam ini kita akan live lagi ya. Kita akan melanjutkan sharing pesan firman Tuhan, belajar Alkitab bareng. Kita sudah mempelajari dari kitab Yohanes. Jadi kita mau menyelesaikan kitab Yohanes dan kita sudah mempelajari dari kitab Yohanes pasal yang pertama sampai yang ke-9. Dan pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama kitab Yohanes pasal yang 10. Dan bagi saya pribadi, Yohanes 10 atau John 10 ini adalah salah satu pasal Alkitab yang berkesan bagi saya. Karena dulu saya pernah dinubuatkan seorang hamba Tuhan dari Australia, dan dia bilang kepada saya yaitu John 10, yaitu di dalam Yohanes 10. Dan ayat favorit saya di dalam Yohanes 10 ayat 10. Jadi senang sekali bisa sharing bersama teman-teman semua, kalian yang menyaksikan live maupun recording. Jadi saya akan bacakan dan sambil kita belajar dari Yohanes 10. Ini berbicara tentang gembala yang baik, perikopnya dalam Alkitab LAI. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Jadi kita sebagai domba, dikatakan di sini kita mengenal suara Tuhan. Banyak orang bergumul ya, bagaimana sih kita bisa tahu suara Tuhan? Sebenarnya kita secara rohani gitu ya, kita bisa mengenal suara Tuhan. Karena kita adalah domba-dombanya. Jadi kita sebenarnya bisa mendengar suara Tuhan. Tinggal kita melatih kepekaan kita aja ya. Bahkan kita bisa tahu yang mana suara Tuhan, yang mana yang enggak, ketika kita melihatnya dari Alkitab ya. Kadang di dalam hati kita, kalau misalnya kita diperhadapkan pada pilihan untuk melakukan sesuatu yang buruk ya, kadang-kadang di hati nurani kita Tuhan berbicara, jangan lakukan itu. Misalnya ada kesempatan untuk korupsi, tiba-tiba kita merasa nggak damai gitu ya. Nah itu adalah suara Tuhan dalam hati kita. Jadi suara Tuhan itu sebenarnya sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bangun pagi, kita tiba-tiba digerakkan untuk baca Alkitab atau untuk berdoa. Nah itu suara Tuhan. Atau di saat kita lagi ada problem, lagi masalah, tiba-tiba ada kerinduan, ada suara di hati kita untuk kita mengambil waktu untuk bersatu teduh, untuk berdoa. Kalau ada masalah, tiba-tiba kita digerakkan untuk berdoa gitu ya, berharap pada Tuhan. Nah itu adalah suara Tuhan dalam hidup kita. Jadi suara Tuhan itu tidak jauh dari hidup kita, tidak jauh dari kita. Dan kita sebagai domba, seperti dikatakan di Yohanes 10 ini, kita mengenal suara gembala kita. Nah bagaimana kita memilahnya? Yaitu dengan firman Tuhan. Kalau misalnya kamu naksir seseorang gitu ya, nah dan orang itu tidak seiman, terus muncul di perasaan di hatimu ya, bukan dia pasanganmu. Nah bagaimana kita bisa mengkonfirmasi itu suara Tuhan atau tidak? Di dalam firman Tuhan dikatakan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Nah dari situ kamu tahu itu suara Tuhan ketika itu dikonfirmasi oleh firman Tuhan di Alkitab. Karena Roh Kudus Tuhan ketika dia berbicara dengan kita, itu tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan atau Alkitab. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-dombaku itu tidak mendengarkan mereka.
Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. So, iblis, pencuri, tujuannya dalam hidup orang percaya itu ini ya, 3 hal ini ya Tuhan Yesus jelaskan, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yes, iblis itu ingin mencuri apa yang menjadi bagian kita, entah itu berkat, entah itu otoritas, dan dia ingin membunuh kita, dan dia ingin membinasakan kita, baik secara daging, fisik, maupun secara rohani. Secara daging, fisik, seperti kita lihat di Nigeria, orang-orang Kristen dibantai, dibunuh, di Syria, ya, itu keinginan iblis dalam hidup kita. Secara rohani, dia ingin membinasakan kita. Dia ingin kita masuk ke penghukuman kekal. Nah, itu kehendak iblis dalam hidup kita. Masalahnya, banyak orang suka main-main dengan iblis. Seperti baru-baru ini November ya, 31 November, orang merayakan Halloween, orang merayakan iblis gitu ya. Bahkan saya pernah dengar kesaksian seseorang yang mantan gereja setan gitu ya. Jadi mereka senang pada saat Halloween 31 Oktober itu, karena di situ dalam 1 tahun ya, 1 tahun sekali orang itu seperti memuliakan iblis. Iblis itu seakan-akan pribadi yang lucu, seakan-akan iblis itu pribadi yang ini ya, tidak berbahaya. Padahal firman Tuhan bilang iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. So, suatu kali pernah ada orang curhat ke saya gitu ya. Jadi dia punya istri, istrinya itu ini kayak punya keturunan gitu ya, punya keturunan dari kakeknya, dimana seperti ilmu seperti itu diwariskan. Jadi dia bisa menyembuhkan orang sakit, tapi bukan oleh kuasa Tuhan, tapi lewat dari nenek moyang gitu ya, kekuatan leluhur nenek moyang atau seperti apa, ada spiritnya seperti itu. Dan roh jahat ini mengikat istrinya dia. Istrinya bisa ngamuk-ngamuk sendiri, bisa tantrum sendiri, gak hormat gitu ya. Dan kalau ada uang, itu cepat habis. Nah, suatu kali perempuan ini mantan istrinya lebih tepatnya, dia kesurupan gitu ya. Dia kesurupan, suaranya berubah. Terus dia bilang ke teman saya ini ya, mantan istrinya itu, aku ambil istri kamu. Dia bilang seperti itu ya. Jadi dia ini kesurupan gitu, dan suaranya berubah ke suara laki-laki, aku ambil istri kamu. Dan betul, ternyata istrinya setelah itu selingkuh dengan orang lain, akhirnya mereka bercerai. Nah, itu tujuan iblis, mencuri, membunuh, membinasakan. Itu tujuan iblis dalam hidup manusia. Jadi jangan main-main dengan iblis. Jangan memuja-muja atau menganggap iblis itu seperti sesuatu yang main-main. Apalagi kalau misalnya kalian mencari pesugihan, mencari kesembuhan dengan iblis, kalau kalian bekerja sama dengan iblis, itu tidak ada yang gratis. Jadi hati-hati ya. Iblis itu nggak mau rugi. Dia pasti mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan jangan main-main seperti Halloween segala macam. Saran saya, jangan main-main, karena iblis itu begitu ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, ini menarik ya. Tuhan Yesus bilang dia adalah gembala yang baik. Karena gembala itu belum tentu baik ya, belum tentu ada gembala yang baik.
Ada juga orang upahan. Orang upahan ketika melihat domba itu dalam bahaya, ada serigala, dia lari meninggalkan domba-domba itu. Tetapi Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Masalahnya sekarang ya, yang mengambil peran gembala misalnya dalam gereja, komunitas gereja secara organisasi ya, saya bilang ya. Gereja itu adalah tubuh Kristus, eklesia, ya, itu adalah kita sendiri, perhimpunan tubuh Kristus. Tapi saya di sini berbicara tentang gereja sebagai organisasi ya. Nah, banyak orang seperti ditulis di dalam Alkitab juga di Perjanjian Lama, itu jadi gembala tetapi tidak berfungsi sebagai gembala dengan baik. Bisa dikatakan bukan gembala yang baik. Sayangnya hal-hal yang seperti itu banyak kita temukan di denominasi-denominasi gereja. Dikatakan seperti di Alkitab dikatakan cuma mengambil bulunya gitu ya. Cuma mengambil bulunya tapi dombanya nggak dikasih makan. Ibaratnya seperti ini. Kadang ada pendeta atau hamba Tuhan cuma ngambil uang persembahan, bahkan ada yang mengajarkan persepuluhan, terus ngambil persepuluhan, tapi dombanya nggak pernah dirawat, nggak pernah dikasih makan. Dombanya tidak pernah diperhatikan, tapi dia terus ngambil persembahan. Jadi menikmati hasil dari dombanya, tapi dombanya tidak pernah dipelihara, tidak pernah dijaga. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena bisa jadi yang jadi gembala atau yang menjadi pendetanya itu sebenarnya bukan panggilannya jadi pendeta. Soalnya ada orang melayani Tuhan itu karena dipanggil, tapi ada juga orang yang manggil diri sendiri atau karena disuruh orang lain. Anaknya yang berhasil, yang pintar, jadi dokter, jadi pengacara, atau jadi polisi, jadi orang sukses gitu ya. Terus anaknya yang kurang pintar, yang susah, ya udah masuk sekolah Alkitab aja, akhirnya jadi pendeta gitu ya. Ada yang disuruh seperti itu. Ada juga yang jadi pendeta karena nggak kuat mungkin di teknik sipil atau di kuliah di mana, akhirnya dia masuk ke sekolah pendeta gitu ya. Tapi dia jadi pendeta, dia jadi hamba Tuhan bukan karena panggilan, bukan karena kerinduan, tapi supaya bisa ada pekerjaan. Nah, jadi perlu cross check juga ya. Perlu cross check juga. Kenapa kita melayani Tuhan? Kalau seorang menjadi gembala, dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan domba-domba, hendaklah menjadi gembala yang bertanggung jawab, yang seperti Tuhan Yesus, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, yang memperhatikan domba-dombanya, nggak cuma mengambil bulunya, tapi dombanya nggak dipelihara, nggak dikasih makan, ya, nggak dirawat. Nah, terus sebenarnya bahasa kasih Tuhan Yesus itu adalah jiwa-jiwa. Kalau kita mengenal ya love language itu kan ada 5 ya. Word of affirmation, ada orang yang merasa dikasihi kalau dia dipuji ya. Ada orang merasa dikasihi kalau dia diberikan sesuatu ya. Ada orang yang merasa dikasihi kalau dia dilayani. Ada orang yang merasa dikasihi dengan quality time kalau sering bersama-sama gitu ya. Ada juga orang yang merasa dikasihi karena dia ketika dia disentuh, dipeluk atau segala macam. Nah, setiap orang itu punya love language yang berbeda-beda gitu ya. Dan kita kalau mau mengasihi seseorang dengan tepat, dengan baik, yaitu kalau kita mengerti love language-nya dia itu apa. Ada orang yang dari kecil dia sering dipeluk, sering dirangkul, sering ditepuk-tepuk. Ketika dia dewasa, dia merasa dikasihi ketika dia dipeluk, dia dirangkul. Terus kalau dia mengasihi orang lain, dia menunjukkan rasa kasihnya dengan cara yang sama, yaitu dia memeluk, dia merangkul. Tapi ada juga orang yang dulu di masa kecil atau di masa lalunya punya traumatik, seperti misalnya pernah dilecehkan gitu ya. Dia merasa nggak nyaman kalau misalnya dirangkul atau dipeluk, apalagi dengan orang yang baru dikenal gitu kan. Nah, kalau kamu menunjukkan love language-mu dengan cara merangkul, memeluk ke orang yang punya traumatik atau punya yang love language-nya bukan physical touch gitu ya, maka orang itu akan merasa nggak nyaman. Nah, kalau kita melayani Tuhan, kita perlu punya love language yang tepat ya. Bagaimana yang menyenangkan hati Tuhan? Banyak orang melayani Tuhan, mereka pikir mereka menyenangkan hati Tuhan.
tetapi sebenarnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Menurut mereka pribadi, oh ini yang Tuhan suka, ini yang Tuhan senang. Tetapi Tuhan tidak merasa dikasihi dengan cara yang seperti itu. Nah, makanya kita perlu mengasihi Tuhan dengan love language yang benar. Nah, apa sih love language Tuhan Yesus? Suatu kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus ya, Simon. Tuhan Yesus bilang, Simon, apakah kamu mengasihi aku? Terus Simon bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku, kata Tuhan Yesus. Berkali-kali Tuhan Yesus bilang, Simon, apakah engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Simon, apakah engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. So, ya, bahasa kasih Tuhan Yesus itu lebih kepada jiwa-jiwa atau domba-domba. Bagaimana kita menggembalakan, bagaimana kita memperhatikan domba-domba Kristus. Suatu kali ya, Saulus dia menganiaya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Dia belum pernah ketemu ya dengan Tuhan Yesus, mungkin seumur hidupnya ya Saulus ini belum pernah gitu ya. Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga, jemaat mula-mula gitu ya banyak mengalami penyiksaan, dan salah satu yang menyiksa dan sampai Stefanus mati itu ada Saulus juga pada waktu itu ya. Ketika dia dalam perjalanan ke Tarsus ya, si Saulus ini dia dapat bertemu dengan Tuhan, entah itu dalam penglihatan atau bertemu gitu ya. Dan Tuhan Yesus bilang ke Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Unik ya, padahal Saulus ini menganiaya umat Tuhan ya, itu setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Tapi apa yang dilakukan Saulus kepada umat Tuhan, kepada domba-domba Tuhan, kepada jiwa-jiwa, itu dia lakukan juga kepada Tuhan Yesus. Kalau dia menyakiti jiwa-jiwa, Tuhan Yesus juga merasa tersakiti. So dari sini kita belajar bahwa love language Tuhan adalah jiwa-jiwa. So kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan benar, dengan baik, halo Benny, thank you. Ya, perhatikanlah jiwa-jiwa, perhatikanlah domba-domba Tuhan, gembalakanlah domba-domba. Jangan ngikut-ngikut dengan hamba Tuhan yang error, hamba Tuhan yang salah gitu ya, yang cuma ngambil bulunya tapi domba-dombanya nggak dikasih makan, nggak dipelihara, nggak dirawat. Memang ada yang seperti itu ya. Gereja seakan cuma jadi tempat ngumpulin persembahan, tempat ngumpulin uang, tempat penghidupan ya. Nah, saya menarik dengan kata-kata Pastor Randy Simon. Dia bilang seperti ini. Jangan melayani untuk hidup, tapi hiduplah untuk melayani. Kalau orang melayani untuk hidup, lama-lama nanti motivasinya salah. Bisa jadi dia itu hidup untuk uang, melayani supaya dapat duit. Ya, kadang-kadang ada yang seperti itu. Melayani supaya bisa makan, ya, melayani perutnya, atau bilang itu melayani perutnya gitu ya. Jangan jadi orang yang seperti itu. Tapi biarlah kita hidup untuk melayani. Kalau hidup untuk melayani, kamu nggak harus jadi pendeta, kamu nggak harus jadi pastor, ya, kamu nggak harus punya jabatan di gereja, udah tua atau apapun profesimu, ya. Kamu melakukan itu karena kamu melakukannya untuk Tuhan. Kamu melayani Tuhan dengan diri kamu apa adanya, sesuai dengan bidangmu masing-masing, sesuai dengan panggilanmu masing-masing. Ada orang yang jadi polisi bisa melayani Tuhan, ada yang pengusaha bisa melayani Tuhan. Apapun profesimu, Tuhan bisa pakai kamu untuk melayani Tuhan. Bahkan kalau kita belajar ya siang tadi di Yohanes 9, Tuhan pun bisa pakai seorang mantan pengemis gitu ya, untuk menjadi alatnya. Nah, jadi melayani Tuhan itu nggak pandang profesi. Kita melayani Tuhan, kita melayani itu bukan untuk hidup, tapi kita hidup untuk melayani Tuhan. Kalau kita ada di pekerjaan kita sekarang, kita melakukan itu karena kita mau melayani Tuhan di situ. Kita mau jadi terang, mau jadi berkat di situ. Amin. Yes, Tuhan bilang, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali.
Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. So, kalau kita lihat Tuhan Yesus disalibkan, ya, dia memberikan nyawanya. Itu Tuhan Yesus itu bukan dibunuh ya, tapi Tuhan Yesus itu mengizinkan dirinya dibunuh. Tuhan Yesus memberikan nyawanya, gitu ya. Nah, bisa nggak Tuhan Yesus lolos dari penyalipan? Bisa banget. Bahkan Tuhan Yesus bilang ya, waktu dia lagi dianiaya ya, Tuhan Yesus bilang, kamu kira aku gak sanggup memerintahkan pasukan malaikat untuk menyelamatkan aku, kata Tuhan Yesus kan. Waktu Tuhan Yesus dianiaya, disiksa, dicambuk, ditampar, diludahin, dipasangin mahkota duri, ditelanjangin, dipaksa memikul salib, itu malaikat sudah siap-siap. Malaikat Michael, malaikat-malaikat itu sudah siap-siap gitu ya, menunggu instruksi aja. Kalau Tuhan Yesus bilang habisi mereka semua, maka akan bisa dihabisi. Bahkan ya, ditulis di Alkitab, satu malaikat aja itu bisa membunuh 185.000 orang. Itu kalau kalian lihat di kitab Raja-Raja ya, kalau nggak salah ya. Nah, satu malaikat aja, apalagi pasukan malaikat gitu ya, bisa punah seluruh penduduk di bumi gitu ya. Malaikat sudah siap-siap gitu ya, nunggu instruksi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang habisi mereka gitu ya. Tapi Tuhan Yesus nggak melakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi kita. Ya, Tuhan Yesus izinkan itu terjadi karena dia mau melakukan karya penebusan bagi kita. Nah, Tuhan Yesus bilang, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, nyawanya maksudnya, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, jadi Tuhan Yesus berkuasa. Dia memberikan nyawanya, terus supaya dia bisa hidup kembali, mengambil kembali. Tuhan Yesus berkuasa ya. Nah, jadi Yesus itu Tuhan dan tidak ada yang membatasi. Maka timbullah pertentangan di antara orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Nah, ini masih nyambung ya dengan yang kita bahas yang tadi di Yohanes 9 ya. Tuhan Yesus ini memang selalu jadi perdebatan ya buat orang-orang. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang bilang sesat, ada yang bilang, gak mungkin itu kayak gak mungkin orang sesat atau orang kerasukan setan bisa melakukan hal-hal seperti itu. Sama kayak sekarang ya. Sekarang pun ada orang yang menghujat Tuhan Yesus, ada yang memuliakan Tuhan Yesus seperti saya, seperti kita. Tapi meskipun begitu masih ada juga orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus, menjelek-jelekkan. Banyak, apalagi saya sering sharing firman Tuhan di Instagram, di YouTube, terutama di YouTube ya. Waktu saya sharing di YouTube itu banyak orang-orang dari server lain gitu ya, yang menghina-menghina Tuhan Yesus, mengejek-ngejek, menjelek-jelekan. Jadi dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang pun ada orang yang seperti itu. Ada orang yang seperti itu. Nah, jadi ya jangan heran ya kalau orang-orang menjelekkan Tuhan Yesus, pro dan kontra tentang Tuhan Yesus itu memang sudah dari dulu, dari 2000 tahun yang lalu. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya Pentahbisan Bait Tuhan di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Oh, jadi waktu itu musim dingin ya. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Tuhan di Serambi Selombo. Jadi Tuhan Yesus ini punya hobi unik juga ya, suka jalan-jalan gitu ya, berkeliling, melayani orang. Dan kalau kita lihat, Rasul Paulus pun juga seperti itu. Ketika dia ke suatu kota, dia berjalan, berkeliling-keliling, dia cerita tentang Yesus, dia menginjili orang ya, bahkan sampai seluruh desa. Tuhan Yesus itu berkeliling-keliling. Terus saya lihat Rasul Paulus juga, kalau kita baca di Kisah Para Rasul juga berkeliling-keliling. Dia ke pasar, dia ke tempat orang yang banyak filsuf-filsuf segala macam. Dia ke berbagai tempat gitu ya. Sama ya, hobinya suka jalan-jalan. Menarik sekali ya, hobinya suka jalan-jalan dan sharing-sharing dengan orang lain. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Kayak orang Yahudinya sudah bosan gitu ya. Ini Yesus ini beneran Mesias apa bukan? Ada yang bilang Mesias, ada yang bilang penyesat, ada yang bilang kerasukan setan.
Jadi mereka bingung dan pusing gitu ya. Sudah sampai di puncaknya, akhirnya mereka bilang, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan di dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Bapa yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Aku dan Bapa adalah satu. Wow, banyak yang kita dapat dari sini ya. Mereka bimbang kenapa? Sama yang seperti kita bahas ya di pasal-pasal sebelumnya. Orang-orang Yahudi waktu itu, ahli Taurat, orang Farisi. Thank you Uha. Ahli Taurat, orang Farisi, mereka itu ini ya keras hati. Mereka mendengar kebenaran gitu ya, tapi kebenaran itu nggak sesuai seperti yang mereka harapkan. Mereka keras hati lalu menolak kebenaran itu. Banyak kita temui seperti itu ya. Bahkan saya banyak nonton orang yang debat-debat gitu ya tentang kekristenan, menyerang-nyerang kekristenan. Ketika diserang balik ya langsung nggak bisa menjawab, terus mereka mengeraskan hati gitu ya, terus gara-gara nggak bisa jawab mereka ngeledek-ledek. Nah seperti itu banyak kan. Jadi kurang lebih seperti itulah orang-orang Yahudi, ahli Farisi zaman dulu seperti itu. Nah jadi mereka ini cuma mengulangi lingkaran yang sama sih, mengulangi lingkaran yang sama. Mereka disampaikan kebenaran, kebenaran itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, dan akhirnya mereka menolak kebenaran itu karena kekerasan hati mereka. Hatinya sudah batu, keras ya. Jadi percuma aja Tuhan Yesus jelaskan berkali-kali kepada mereka juga percuma. Makanya kadang penginjilan yang terbaik menurut saya bukan dengan berapologet ya. Kalau menurut saya pribadi ya. Ada orang yang penginjilannya dengan berapologet. Ada yang seperti itu. Penginjilannya dengan berapologet ada ya. Tapi menurut saya itu bukan metode yang efektif. Karena orang bisa terima Yesus, bisa percaya Yesus itu bukan dengan kita memenangkan logika mereka. Tetapi seorang bisa percaya Yesus, bisa terima Yesus itu cuma karena Roh Kudus. Itu cuma melalui pekerjaan Roh Kudus. Ada orang gitu ya, punya karunia, atau aku ambil dari Alkitab aja ya. Saya ambil dari Alkitab. Suatu kali Tuhan Yesus ketemu dengan seorang perempuan Samaria, dan Tuhan Yesus mengungkapkan segala sesuatu tentang perempuan Samaria ini, bahwa dia sudah 5 kali menikah, cerai gitu ya, dan yang dengan dia sekarang ini bukan suaminya. Perempuan ini kaget, ya kok bisa tahu gitu ya. Nah, itu karunia Roh Kudus ya. Kalau sekarang ini bilangnya word of knowledge, karunia profesi ya, karunia kenabian ya. Kok bisa, kamu pasti seorang nabi. Dan akhirnya perempuan itu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena karunia rohani itu bekerja. Karena Roh Kudus itu bekerja. Nah, jadi seorang iman itu ya, kalau kita baca di Alkitab, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Tuhan. Jadi iman itu bukan hasil usaha kita, bukan berasal dari kita, tetapi berasal dari Tuhan, pemberian Tuhan. Jadi iman itu bukan kita usahakan, bukan seperti logika, seperti itu. No, iman itu sifatnya supranatural ya, bukan sesuatu yang natural. Seperti logika kita, no, bukan seperti itu. Makanya orang walaupun dia melihat mujizat sekalipun, ada orang melihat mujizat berkali-kali, seperti orang Yahudi zaman dulu, tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal mereka banyak melihat mujizat, orang mati bangkit, orang buta melihat, tapi mereka tetap menolak kebenaran itu. Kenapa? Ya, karena hati mereka belum diterangi. Karena iman itu sifatnya supranatural. Nah, begitu juga zaman sekarang. Orang melihat mujizat sekalipun bisa dianggap kebetulan, bisa dianggap magic, bisa dianggap penipuan. Yesus terangkat ke sorga ya, bisa dianggap diangkat UFO gitu ya. Kalau dia nggak punya ini ya, kalau Roh Kudus nggak menerangi hatinya ya, mau melihat mujizat sehebat apapun,
pernyataan Tuhan seperti apapun, mau lihat langit terbuka seperti apapun, mau lihat laut terbelah sekalipun, mereka nggak akan percaya Yesus kalau Roh Kudus nggak menerangi hati mereka. Nah, so dari sini mengerti ya. Jadi ada orang-orang yang nggak mau menerima kebenaran, ya, karena tidak sesuai dengan logika mereka atau yang mereka ingin, atau mungkin sesuai dengan logika mereka, bisa masuk ke logika mereka, tapi itu bukan sesuatu kebenaran yang mereka inginkan. Nah, seperti itulah orang Yahudi waktu itu. Mereka mengharapkan kebenarannya itu, Mesias itu adalah orang yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi, yang akan menjadi raja mereka. Harapan mereka seperti itu. Tapi Tuhan Yesus nggak berperang dengan pasukan Romawi, malah Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Tapi tujuan Tuhan Yesus itu untuk hal yang lebih besar, yaitu untuk menghancurkan kuasa dosa, untuk karya penebusan dunia. Nah, kebenarannya tidak seperti yang mereka harapkan, inginkan, dan mereka menolak kebenaran itu. Nah, banyak orang-orang punya sifat seperti itu, keras hati dan menolak kebenaran karena kebenarannya itu tidak seperti yang mereka inginkan. Nah, kenapa mereka seperti itu? Tuhan Yesus bilang, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Berbeda dengan orang-orang yang Tuhan Yesus bilang sebagai domba-dombanya, yaitu ketika mendengarkan kebenaran, mereka mau membuka hati untuk menerima kebenaran itu. Mereka mau mungkin terlihat bodoh atau apa untuk menerima kebenaran itu. Nah, dan mereka mau mengikuti Yesus. Mereka mau mengenal Yesus dan mengikuti Yesus. Nah, dan Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang yang seperti ini, yaitu orang-orang yang mau menerima kebenaran Tuhan, menerima keselamatan dari Yesus. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita yang di dalam Yesus, kita menerima hidup kekal dan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan gak sampai di situ janji Tuhan. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Gak ada seorang pun, kalau kita sudah di dalam Yesus, tidak ada satu orang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Iblis gak bisa. Gak ada yang bisa menarik kita, mengambil hidup kekal kita yang di dalam Tuhan itu gak ada. Yang bisa merampas keselamatan kita, hidup kekal kita di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada. Di sini juga dikatakan, ditambahkan lagi oleh Tuhan Yesus, Bapakku yang memberi mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Nah, Tuhan, Bapa, ya, itu lebih besar dari siapapun. Jadi tidak ada yang bisa menandingi Bapa di sorga gitu ya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. So, jaminan yang sangat luar biasa ya. Gak ada satu orang pun yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Keselamatan kita, hidup kekal kita nggak bisa direbut ya oleh siapapun, makhluk apapun. Karena yang paling besar di antara semua, the creator, itu Tuhan sendiri. Ya. Dan nggak ada satu orang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Yesus menggambarkan Tuhan itu Bapa yang di sorga. Dan Tuhan Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Di sini Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa dia sendiri adalah Tuhan. Karena dia dan Bapa adalah satu. Kalau orang nanya, di mana ayatnya Tuhan Yesus bilang dia adalah Tuhan, ini ayatnya. Tuhan Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Tuhan Yesus sendiri bilang, dia dan Bapa adalah satu. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Ini yang bikin orang-orang Yahudi marah, ya. Ayat 31, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Karena mereka menganggap Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nah, karena Tuhan Yesus secara gamblang bilang, dia adalah Tuhan itu sendiri. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ini menarik ya pertanyaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dari Bapa, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan, melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan orang gitu ya. Tapi kok
mereka mau melempari dia dengan batu gitu ya. Dari semua perbuatan baik itu yang mana yang bikin mereka punya alasan untuk melempari Tuhan Yesus dengan batu? Tapi orang ini sudah terlanjur keras hati ya, orang-orang Yahudinya ya. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Tuhan, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Tuhan. Orang server sebelah sering nanya ya, mana ayatnya Tuhan Yesus bilang dirinya Tuhan? Ini ayatnya. Kalau mereka nggak ini ya, nggak nerima juga, berarti itu nggak nyampe otaknya gitu ya. Orang Yahudi aja yang waktu itu aja sudah tahu ya, dari kata-kata itu Tuhan Yesus itu bilang dirinya adalah Tuhan, yang bikin orang Yahudi itu kesal dan sampai pengen melempari Tuhan Yesus pakai batu. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Tuhan. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Tuhan, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskannya oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Tuhan karena aku telah berkata, aku anak Tuhan? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sudah berkali-kali Tuhan Yesus ya bilang, aku dan Bapa adalah satu, aku adalah anak Tuhan. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi Tuhan Yesus ini ya, gara-gara dia ngomong aku dan Bapa adalah satu, orang Yahudi waktu itu sudah naik darah ya, mau melempari dia pakai batu tuh. Karena mereka menganggap Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Tapi malah ditambahin lagi ya, lucunya malah ditambahin lagi oleh Tuhan Yesus ya, dia bilang ini ya, yang dikuduskan oleh Bapa, kamu adalah Tuhan, katanya kan. Aku adalah anak Tuhan. Bapa di dalam aku di dalam Bapa, ditambah-tambahin lagi oleh Tuhan Yesus. Gimana nggak semakin geram gitu ya orang-orang Yahudi pada waktu itu. No wonders ya, nggak lama setelah ini ya, Tuhan Yesus itu disalibkan gitu ya. Nggak lama setelah itu, mereka sudah geram banget merencanakan gimana untuk Tuhan Yesus ini segera dibinasakan, segera dihukum mati gitu ya. Karena mereka menganggap Tuhan Yesus itu menghujat Tuhan. Di samping ya, dikatakan mereka itu juga iri ya, karena orang banyak mengikuti Tuhan Yesus. Sedangkan karena pengajaran Tuhan Yesus itu dia mengajar dengan berkuasa, nggak seperti mereka gitu ya. Jadi ada banyak faktor ya mereka benci Tuhan Yesus. Pertama, mereka menganggap Yesus itu menghujat Tuhan karena menyamakan dirinya dengan Tuhan. Mereka nggak percaya gitu ya. Jadi mereka pengen bunuh Yesus. Di samping mereka juga iri juga dengan Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Kayaknya Tuhan Yesus ini 3,5 tahun itu kayak nomaden ya, kayaknya ya. Nggak punya rumah tetap, dia berkeliling-keliling. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. So, Yohanes mungkin nggak bikin mujizat kayak Tuhan Yesus ya. Tapi apa yang diperkatakan Yohanes, perkataan kenabian yang dikatakan Yohanes Pembaptis, itu semuanya tepat, semuanya benar. Dan dari situ orang-orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. So, jadi orang bisa percaya Tuhan Yesus nggak cuma dari mujizat-mujizat atau melihat mujizat aja ya. Tapi bisa juga dengan karunia-karunia rohani yang lain, misalnya karunia kenabian. So, teman-teman, mungkin segitu aja untuk sharing firman Tuhan hari ini ya. Jadi live-nya nggak nentu ya teman-teman untuk di TikTok ini. Jadi bisa ikuti aja, dan rekaman dari video live ini nanti akan ditayangkan di YouTube Andre Thomas TV, akan ditayangkan di sana, belajar Alkitab bareng. Jadi kita belajar kitab Yohanes dulu ya. Dari Yohanes 1 per pasal, jadi setiap live itu per pasal, sebagiannya dari video gitu ya. Kalau ada yang ketinggalan belajar dari kitab Yohanes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
bisa lihat di YouTube Andre Thomas TV. Dan hari ini kelanjutannya yaitu Yohanes pasal yang 10 yang kita bahas. Dan nanti akan ditayangkan di YouTube Andre Thomas TV. Bisa subscribe ya untuk yang mau mengikuti. Dan Tuhan Yesus memberkati ya teman-teman. Dan sebenarnya saya pengen ini ya, pengen ada sesi mendoakan gitu, tapi ternyata belum ada fitur untuk bisa manggil-manggil orang untuk didoakan gitu ya. So doakan aja teman-teman supaya fiturnya bisa segera bisa. Dan ini baru aja ya live di TikTok, biasanya di YouTube. Dan ini baru live di TikTok, dan saya juga masih belajar nih fitur-fitur di dalam TikTok seperti apa ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati, dan kalau Tuhan izinkan kita bertemu kembali. Haleluya. Amin. Jesus bless you all.